Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Kurnia Pratama Moha ingin menjelaskan tentang regresi berganda atau multiple regression. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis kelas 2B8 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Samratulangi Manado. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu regresi ganda. Jadi, apa sih regresi berganda? Itu adalah regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda juga dapat disebut dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Banyak yang salah kaprah dalam memahami istilah tersebut, di mana tidak bisa membedakan antara multiple regression dengan multivariate regression. Perbedaannya adalah jika multiple regression atau regresi berganda adalah adanya lebih dari satu variabel prediktor, sedangkan multivariate regression atau regresi multivariate adalah analisis regresi di mana melibatkan lebih dari satu variabel respons. Jenis regresi berganda. Regresi berganda sebagai salah satu jenis analisis statistik banyak sekali macamnya, tergantung pada skala data per variabel. Di antaranya, yang pertama adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval ataupun rasio. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel independen. Bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya, jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Rumus dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah regresi logistik berganda. Regresi logistik berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Dikotomi artinya dalam bentuk kategorik dengan jumlah kategori sebanyak 2 kategori. Misalnya, laki-laki dan perempuan, baik atau buruk, ya dan tidak, benar dan salah, serta contoh lainnya. Sedangkan variabel bebas jenis regresi berganda ini pada umumnya adalah juga variabel dikotomi. Namun, tidak masalah jika variabel dalam skala data interval, rasio, ordinal, maupun multinominal. Contoh regresi berganda jenis ini adalah pengaruh rokok dan jenis kelamin terhadap kejadian kanker paru, di mana rokok kategorinya ya dan tidak, jenis kelamin kategorinya laki-laki dan perempuan, sedangkan kejadian kanker paru dikategorikan ya dan tidak. Ada dua metode yang sering dipakai dalam jenis regresi berganda ini, yaitu metode Logit dan juga metode Probit. Selanjutnya adalah regresi ordinal berganda. Regresi berganda jenis ini adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data ordinal, sedangkan variabel bebas pada umumnya juga ordinal. Namun, tidak masalah jika variabel dengan skala data yang lain, baik kuantitatif maupun kualitatif. Keunikan regresi ini adalah jika variabel bebas adalah data kategorik atau kualitatif, maka disebut sebagai faktor, sedangkan jika data numerik dan kuantitatif, maka disebut sebagai covariates.
Contoh regresi berganda jenis ini adalah pengaruh tingkat penghasilan dan usia terhadap tingkat pengetahuan terhadap IT, di mana tingkat penghasilan sebagai faktor dengan kategori rendah, menengah, dan tinggi. Usia sebagai covariates dengan skala data numerik dan tingkat pengetahuan terhadap IT sebagai variabel terikat berskala data ordinal dengan kategori baik, cukup, dan kurang. Lanjut ke regresi multinomial berganda. Regresi multinomial berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2, dan variabel bebas ada lebih dari satu variabel. Jenis regresi ini hampir sama dengan regresi logistik berganda, namun bedanya adalah variabel terikat kategorinya lebih dari 2. Sedangkan regresi logistik berganda, variabel terikatnya mempunyai kategori hanya 2, yaitu atau dikotomi. Regresi ini juga mirip dengan regresi ordinal, hanya saja bedanya skala data pada regresi ini tidak bertingkat, atau dengan kata lain tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Contoh regresi ini adalah pengaruh pendidikan orang tua dan penghasilan orang tua terhadap pilihan jurusan kuliah, di mana pendidikan dan penghasilan orang tua berskala data ordinal dan pilihan jurusan kuliah adalah variabel berskala data nominal lebih dari 2 kategori, yaitu jurusan kesehatan, hukum, sosial, sastra, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah regresi data panel berganda. Dari jenis-jenis di atas, sebenarnya masih ada jenis lain yang merupakan pengembangan dari jenis-jenis di atas, yaitu dengan adanya kompleksitas berupa data time series atau runtut waktu atau data panel, seperti yang terjadi pada regresi data panel ataupun regresi Cochrane-Urquhart. Kalau misalnya regresi linear data panel, jika ada lebih dari satu variabel bebas, maka bisa disebut dengan istilah regresi linear data panel berganda. Namun kebanyakan orang atau peneliti cukup menggunakan istilah yang umum digunakan, yaitu cukup dengan menyebut sebagai regresi data panel saja. Kemudian aplikasi perhitungan regresi berganda. Apa saja aplikasi perhitungan regresi berganda? Ada banyak aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk menghitung atau melakukan analisis regresi pada berbagai jenis regresi di atas, seperti halnya SPSS. Dapat melakukan semua analisis di atas kecuali regresi data panel hanya bisa melakukan dengan metode maksimum likelihood saja, sedangkan aplikasi lainnya mempunyai daya yang lebih powerful karena bisa melakukan semua di atas seperti STATA dan EVIVS. Aplikasi Excel hanya dapat melakukan regresi linear saja, namun mempunyai potensi lebih jika Anda menginstal add-ins. Silahkan Anda pelajari cara aktifis add-ins Excel 2010. Selanjutnya ada aplikasi Minitab, adalah aplikasi yang sanggup menjalankan analisis regresi linear berganda. Silahkan pelajari regresi linear berganda dengan Minitab Egori, yaitu jurusan kesehatan, hukum, sosial, sastra, pendidikan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kesimpulan regresi berganda. Kesimpulannya adalah dikatakan regresi berganda jika variabel bebas lebih dari satu. Regresi berganda berbeda dengan regresi multivariat. Regresi multivariat adalah regresi jika variabel terikat lebih dari satu. Demikian di atas telah kita bahas bersama perihal regresi berganda dan jenis serta contohnya. Silahkan Anda aplikasikan dalam upaya penyelesaian tugas akhir Anda karena saya yakin saat ini sudah mengerti perihal berbagai jenis regresi. Semoga bermanfaat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.